Halo Assalamualaikum Miss, Kak. Waalaikumsalam. Sehat Sibuk Bu? Bu? Ini karena delay suaranya. Alhamdulillah. Lumayan sibuk. Iya. Ya, bagi rapat udah ya Bu? Lagi Udah rapot semua. udah. Cuman ya begitu deh. Kenapa ini? Ada apa ini? Iya, aku tuh mau sharing sama mau konseling sedikit sih tentang anak-anak aku yang kelas 12. Ganggu nggak? Enggak sih, mumpung masih bisa ngobrol-ngobrol nih. Iya, jadi anak kelas 12 ini kan udah mau dekat ujian semester, udah mau nilai buat SNMPTN, tapi Ya. malah jadi kendor, ngerjain tugas Oh. juga cuman biar gugur tugas. Nggak Oh. semangat gitu loh. Oh, Terus malah mundur ininya. Apa sih kayak minat belajarnya turun gitu. iya betul. Terus tugasnya juga sering telat-telat ngumpulnya. Oke, jadi tujuannya Miss Retno konseling itu sebenarnya kita lebih ini ya, pengen tahu gimana apa permasalahannya karena anak-anak itu susah banget buat ngumpulin tugas gitu. Ya, salah satunya gitu. Oke. Mungkin karena mereka ini jenuh ya, karena mereka Jenuh. ini 2 tahun berturut-turut online. Hmm. Aku pikir jangan-jangan ada online itu menjadi salah satu penyebabnya gitu. Tapi kan tidak boleh berlarut-larut ya. Iya, emang jenuhnya itu kayak mana? Bisa dikategorikan jenuhnya itu? Ya, mereka itu kan selama 2 tahun ini kan hampir full online terus. Sehingga Betul. awal-awal online sih asik-asik aja tuh, Oh, semangat. iya, iya. Makin kesini makin kendor. Mm-mm. Cirinya kayak mana tuh anak-anak kendor? Ya itu, tugas itu yang penting gugur tugas aja. Misalnya suruh jelaskan, ya cuma dijawab, tidak dijelaskan. Hmm. Deskripsikan adanya gitu. Belum lagi kalau misalnya ada deadline tugas. Ada aja alasan yang nggak tepat waktu. Oke. Gitu loh. Nah, backsound tempat saya ya. Terus kira-kira yang sudah Miss Retno lakukan selama ini untuk menghilangkan rasa jenuh ada nggak? Pasti Ada ada dong. sih, Iya, apa itu ada kira-kira? dong. Ya, yang pertama tuh setiap pagi tuh kan kita morning meeting tuh. Tugasnya, kemudian kita ingetin target-target mereka supaya mereka itu makin termotivasi. Sebenarnya itu. Kemudian juga kita itu ada ini loh, maksudnya nggak melulu belajarnya itu textbook dengan buku pelajaran, enggak. Kita juga sering ngundang expert gitu, misalnya kayak aku pengampu biologi ya. Oke. Nah, kita juga sering ngundang misalnya dokter ketika kita butuh untuk metabolisme tubuh, kita ngundang mereka. Terus kalau misalnya tentang bisnis gitu ya, di ekonomi gitu ya, kita ngundang ada wali murid, ada dosen yang berkenaan dengan bidang bisnis. Jadi mereka itu belajar dengan expertnya. Terus Oke. juga kan kita itu dulu waktu offline memang ada ini loh, Cica, memang ada kegiatan Outbound. outing kelas. Outing. Oh, Outing belajar di di luar kelas gitu ya. online kan Keluar. nggak ada. Hmm. Online kan nggak ada. Oke, Itu jadi jadi salah. anak kamu jadi posting kali. Jadi tingkat kejenuhannya itu ya karena terbatas dalam belajarnya tuh mengalami keterbatasan karena kan biasanya ngumpul bareng, komunikasi bareng, jalan-jalan, belajarnya pun bisa keluar kelas. Nah, kira-kira nih, tadi kan salah satu jalan keluarnya kan adalah mendatangkan orang-orang yang ahli kan, biar pembelajarannya jadi lebih. Nah, itu ada perbedaan nggak setelah diberikan treatment seperti itu? Ada sih, lumayan. Jadi lebih hidup kelasnya pada saat pematerinya itu memang expertnya langsung gitu ya. Terus juga kita tuh pernah datengin kakak tingkatnya juga yang sekarang kuliah gitu loh. Jadi cerita memang kuliah itu seperti apa gitu loh. Jadi anak-anak itu termotivasi sih sebenarnya biar mereka itu
apa sih jadi semangat lagi gitu. Tapi mungkin memang butuh waktu kali ya gitu. Nah, apa menurut Misi itu perlu ya? Kan kita itu dulu offline, waktu offline itu kita ada outing class. Sekarang kita bikin outing class tapi virtual gitu, seru kali ya. Jadi misalnya nih jalan-jalan ke luar negeri, kita kan pernah ya waktu offline, kita bikin aja virtual gitu, kita calling siswa kita yang udah di luar negeri, kita suruh dia cerita gitu di tempat dia kuliah ada apa gitu, gimana ya kira-kira ya? Menurut Miss Retno, kalau kita mengundang pihak belajar dari luar, bisa meningkatkan motivasi anak nggak buat kerjain tugas atau ngumpulin tugas tepat waktu gitu? Menurut aku sih bisa ya, satu refreshing dong. Kalau udah refreshing kan biasanya tambah semangatnya balik lagi gitu ya. Terus juga mungkin mereka jadi termotivasi buat menyelesaikan tugas-tugas yang nggak selesai secara on time. Dan kalau dapat penjelasan lebih detail dari kakak tingkatnya kali mereka jadi kayak oke, nggak boleh sekedar gugur tugas nih, karena target aku gede. Mungkin gitu kali ya, Miss Ica ya. Oke, jadi kayak pemberian motivasi gitu ya? Ya. Oke, menurut Miss Retno, kegiatan tersebut bisa berlangsung lama nggak memotivasi anak-anaknya untuk belajar? Mungkin kalau lamanya sih aku belum yakin ya. Aku pikirnya malah kita harus continue melakukan itu. Jadi bertahap nggak apa-apa, tapi terus menerus. Misalnya mengingatkannya mengingatkannya setiap hari, memotivasi setiap hari. Tapi kalau ngundang expert, ngundang kakak tingkat, atau outing kelas yang virtual mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali gitu gimana? Kayaknya oke sih ya. Oke, kayaknya sih itu sudah salah satu variasi sistem pembelajaran ya, metode pembelajaran. Oke nih, kalau misalkan nih kita akan melaksanakan kegiatan seperti itu. Kira-kira tadi dibilangnya seminggu sekali gitu ya. Rencana kegiatannya itu gimana tuh? Ada nggak pihak-pihak atau perlu dukungan nggak dari pihak-pihak yang terkait selain dari narasumber ya, dari sekolah butuh dukungan atau apa nggak? Iya dong, dari sekolah dan dari guru-guru, karena kan kita perlu network, terus kita bikin kayak talk show gitu dong, biar ada hal lain yang lebih menarik, jangan beneran kayak belajar, nanti bosen lagi kan. Jadi kita kayak video, jadi benar-benar butuh kayak kita bikin kepanitiaan kecil gitu kayaknya sih. Nanti bisa bantu ya. Iya. Terus di sini kira-kira Miss Reno akan bertindak sebagai apa tuh di kegiatan tersebut? Mungkin aku akan lebih sebagai narahubung ke narasumbernya ya. Oke. Kemudian itu potensi Miss Retno yang mungkin nggak Miss Retno sadari kalau misalkan Miss Retno itu punya kemampuan untuk membangun link. Itu yang kerennya Miss Retno seperti itu. Sebenarnya ada rasa keraguan nggak untuk menjalankan rencana ini? Ada dong, pasti. Aku kan belum punya pengalaman, tapi kan kalau nggak kita coba, dari mana kita tahu kita bisa atau enggak, ya nggak sih? Ya, betul sekali. Kira-kira pihak selain teman-teman, kepala sekolah juga mempengaruhi ya? Harus dong, kalau misalnya nggak dapet izin, nanti nggak jalan kegiatannya. Oke. Karena kita harus sekolah gitu. Oke, nah kira-kira nih rencana yang sudah mau dibuat ini kapan eksekusinya nih? Gimana kalau minggu ini aja? Kan kita kalau Jumat tuh agak senggang ya. Gimana kalau kita setiap Jumat? Ya. Jadi kan juga ending minggu pembelajaran gitu ya kan? Oh iya, jadi kayak penghantar gitu ya? Ya, jadi penghantar weekend. Ya, pengantar weekend. Boleh. Jadi refleksi pembelajaran selama 5 hari itu, selama seminggu, ditutup dengan ya acara seperti ini. Kayaknya sih mungkin worth it to try lah. Oke. Nah,
Oke, kira-kira Miss Retno bisa nggak nih komitmen untuk menjalankan rencana yang tadi sudah Miss Retno susun, mau ada acara setiap hari Jumat kan ya, kalau nggak salah ya, untuk mengundang Iya, sumber-sumber yang bisa memberikan inspirasi dan motivasi anak. Bisa nggak untuk berkomitmen? Insya Allah bisa dong, harus bisa gitu kan. Cuman tetap butuh kerjasama dari semua pihak yang ada di sekolah. Oke, Gitu. kerjasama Tapi dari pihak yang lainnya. hasilnya gimana kalau kita nggak coba kan? Sebenarnya Miss Retno sadar nggak sih kalau Miss Retno tuh punya potensi yang banyak sekali. Sadar nggak Bu? Sih, nggak mungkin fisiknya. Gak yakin sih, cuman ya harus dicoba. Cuman Iya. semuanya kan juga berkat dari teman-teman. Iya, betul ya. Di sini harus ada hubungan antar teman-teman. Oke nih Miss Retno, jadi tadi yang sudah saya dapat ya dari hasil perbincangan kita adalah Miss Retno itu akan melakukan tindakan membuat suatu acara setiap hari Jumat. Setiap hari Jumat atau diselang-seling ini? Jumat ini, Jumat atau sebulan sekali atau gimana? Kayaknya rencananya aku mau coba dulu, nanti setelah 1 bulan kita kasih keefektifannya. Oke, jadi gitu dicoba dulu 1 bulan rencana ini. Terus perlu dukungan dari teman-teman juga dan juga dari kepala sekolah tentunya. Dan di sini apa ya? Dan di sini Miss Retno juga berkomitmen untuk bisa melaksanakan dengan baik. Nah, kira-kira Miss Retno nanti kalau misalkan sudah berjalan dengan baik, kegiatannya sudah berjalan, tadi ada evaluasi, boleh nggak nanti aku tanya-tanya lagi perkembangannya gimana? Boleh dong, kan aku juga minta bantuan dan dapat solusinya dari Bu Ica. Solusinya dari Anda sendiri kok tadi. Kan tadi yang ngasih tahu kan kalau misalkan anak-anak itu salah satu alasannya adalah kurangnya motivasi dalam mengerjakan tugas, makanya ngumpulnya itu jadi terlambat kan. Dan dari jawabannya, dari hasil pemikiran Miss Retno sendiri, salah satunya dilatar belakangi oleh jenuh. Nah, untuk menghilangkan rasa jenuh, perlu didatangkan orang-orang yang mampu memberikan inspirasi dan itu kemungkinan sumber belajar dari luar sekolah ya. Ya, seperti betul. Itu? Oke. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak Bu Retno? Kayaknya itu dulu deh ya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik. Ya. Nanti ketika evaluasinya bantuin lagi ya. Oke. Jadi sudah ada jalan keluar ya? Ada pintu terbuka untuk penyelesaian masalah ini ya? Alhamdulillah. Nanti kita coba ya. Oke. Baiklah. Kalau gitu boleh